Ya, untuk Asopsi Jakarta Timur. Buang sampah sih, tadi ngomel ini buang aja ya. Tadi ngomel ini Pak. Ini kenapa dibuang sampah ini? Tadi ngomelin Pak. Oh, tidak bisa. Ini kewajiban Bapak untuk menjaga lingkungannya. Harus bisa memberi contoh kepada yang lain. Seperti itu, ini wajib dikumpulkan. Loh. Ada apa ini? Ya ini buang sampah sembarangan. Siapa Bapak ini? Dari mana Pak? Oh, biasa Pak. Orang biasa. Tahu nggak ada perda dan pergub yang membuang sampah sembarangan kena denda atau kena kurungan? Tahu tidak? Tahu Pak? Oh, tidak tahu. Ya. Coba. Pak. Sampah ini bisa bermanfaat kan Pak? Betul sekali. Bisa jadi emas kan Pak? Betul. Ya. Sampah ini bisa jadi kepingan emas kalau dipilah tentunya. Silakan. Teman-teman. Ayo teman-teman ini lagi pada ngapain ya? Tadi ada yang buang sampah sembarangan ya? Itu mana Pak yang Betul. Sini, ini yang membuang sampah sembarangan yang ini nih. Bapak ini orangnya Pak. Bapak. Sekarang kan kita udah nanti nih kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah dicampur juga. Kalau bisa kita pilah ya sebagai mau teman-teman nih udah siap tuh. Nah kita harus apa? Bersih sampah dengan ini ya, cegah, pilah, olah dari rumah. Nah nantinya kita udah nggak boleh pakai plastik ini lagi. Nih kalau kita buat tempat gini sekarang udah nggak boleh pakai plastik, sudah bawa tempat sendiri. Nah itu kantong ya Pak Kasudin ya, Bapak ya. Nah ditaruh di belanjaan, sampah-sampah kita dari jalan tuh kalau kita jangan buang sembarangan, ditaruh di tempat di tas. Nanti di rumah kita pilah, kita setor ke bank sampah. Siap. Bu Sere, selain sampah bisa diolah menjadi kerajinan tangan, apalagi Bu Sere? Sampah organik itu paling banyak. Jadi kita bisa ngolahnya jadi kompos. Nah, buat kompos itu bisa dengan cara ekoenzim. Terus ada lagi yang lebih cepat dengan membuat biowash. Biowash dari promik. Bisa menjadi media tanam yang cepat dan fermentasi kompos organik menjadi lebih cepat menjadi pupuk. Terima kasih. Pak Rohedi. Ya. Apalagi sih selain bisa jadi biowash, probionik, Oke. apalagi sih Pak Sebelum Rohedi? itu ini artinya apa ya? Dengan 3A itu apa Mas? Bisa dijelaskan? Saya agak sedikit kurang paham ini. Dengan 3, kita bersih sampah dengan 3A. Cegah, berarti kita mencegahnya. Bagaimana caranya? Dengan mencegah sampah yang bisa kita kelola, harus kita olah. Misalnya dari seperti nih, ini terbuat dari botol minuman. Terus kita olah dan kita buat menjadi kerajinan tangan. Nah, dengan mencegahnya kita bisa mengurangi sampah yang akan terserap ke TPA. Terus pilah, Ibu, ini pilah. Apa pilah Bu? Kita bisa memilah sampah organik dan sampah anorganik, ya kan? Tadi yang seperti Ibu Sere bilang, sampah organik itu bisa kita buat biowash, kompos, ataupun juga bisa menjadi makan maggot ya Pak ya? Ya, tapi sebetulnya biowash itu kan menggunakan sampah sedikit. Bagus, tapi sangat potensi. Tapi yang lebih jitu lagi adalah keadaan maggot itu sendiri. Maggot adalah hewan pengurai sampah yang tercepat yang saya tahu, yang selama ini saya jalankan. Nah untuk itu
kepada bapak-bapak yang ada di pasar ini, tentunya ada yang berkeinginan mengenal tentang maggot, karena maggot itu adalah terus terang mengurai sampah organik khususnya SOD yang super cepat. Ya, untuk kesempatan ini tentunya mohon kepada dari dinas terkait bagaimana maggot itu bisa tersalurkan produk yang kami jalankan khususnya. Jadi kembali lagi boleh ditambahkan yaitu mencegah itu tentunya mencegah dari rumah itu sendiri, ya, mencegah dari awal bagaimana di rumah sudah dipilah, ya, dipilah itu sampah dapur SOD serta sampah kering. Setelah itu baru dipilah lagi, ya, pemilahan lagi. Ya, Biar bisa mengurangi kan ya Pak ya? betul sekali. Mencegah sampah biar nggak makin banyak ya Pak? Ya. Jadi mengurangi. Nah caranya tuh kita kurangi sampah. Kalau yang menimbulkan sampah, bagaimana caranya Ya. supaya nggak nambah sampah? Seperti Contohnya itu. yang di samping ini salah satunya mengurangi tidak sampah menggunakan plastik. ya kantong-kantong plastik. Nah, setelah itu baru kita pilah ya Pak ya? Ya, dipilah. Sesuai jenisnya ya Pak? Ya, betul sekali. Nah, kita bisa bawa di bank sampah. Satu lagi Pak, setelah dipilah kita bisa olah. Diolah seperti yang di samping. Ya, kalau ibu bapak di rumah suka ngopi, kopinya jangan dibuang bungkusnya Pak. Suruh ibu, Bu, simpan Bu. Nanti kita buat kerajinan, bisa buat macam-macam. Ya. Kopi, tempat tisu. Biasanya di rumah pasti pakai tisu ya Pak ya? Ya. Nah, sering-seringnya pakai tisu, jadi buat tempat. Karena kan untuk menghindari ini dibuang ke TPS juga, tempat kopinya. Bagaimana supaya tidak menambah sampah saset plastik tapi kita tetap ngopi? Seperti apa? Boleh ditambahkan? Monggo di Pak Ketua nih gimana? Oh ya. Jadi Papua, baru di Jakarta ini baru berbuat. Apa yang kalian buat di Jakarta? Berbuatlah baik seperti kawan-kawan kita dari absorpsi ini untuk pilah bersih, cegah sampah dari rumah. Di Papua sudah berbuat, tapi di Jakarta tidak ada yang berbuat. Ayolah kita sama-sama kita buat supaya lingkungan kita bersih, kita olah langsung dari rumah masing-masing sesuai dengan Pergub 77 tahun 2020. Itulah, mari sama-sama mari kita mengolah sampah langsung kita kelola dari rumah tangga kita masing-masing. Setuju Bapak Ibu-ibu? Nah inilah, terutama nih yang di pasar nih. Di pasar juga harus dikelola sampahnya, bisa dipilah Pak. Bapak nanti bisa dipilah itu kertasnya, kardusnya. Kami ambil nanti Pak dari absorpsi. Jadi nanti Bapak bisa kami timbang, hasilnya akan kita kembalikan lagi ke Bapak-bapak, Ibu-ibu pedagang yang ada di Pasar Keramat Jati. Mungkin itu Pak Wali atau mewakili Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kasudin. Inilah penampilan kami dari absorpsi Jakarta Timur. Yang mana kami diminta oleh Kasudin untuk memberikan hiburan pada hari ini drama HPSN 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.